Cinta yang sekian lama diperjuangkan pada akhirnya dapat bersanding bersama, dipuji dengan pemeluk politik yang berpanjangan. Tak lama setelah ada kamera. Pikir-pikir bisa nih ada kamera. Datuk Hussein mesti mengemban amanah besar dari sang tua Sultan Simalungun. Ia diminta berangkat ke ujung pandang demi memadamkan upaya perebutan kekuasaan yang dilakukan Datuk Jaya yang meminta suaka politik dari korupsi. Datuk Hussein menjalankan misi berat. Ia berlayar menuju ujung pandang didampingi sang istri Maipah Diapati dan pasukannya yang setia. Ujian hidup setibanya di ujung pandang bukan saja perkara politik dan perang. Kecantikan Maipah membuat malu kebayang dari Jenderal VOC di ujung pandang. Sang gubernur memberikan dua permintaan sekaligus kepada Datuk Hussein, menghentikan upaya politiknya, membubarkan pasukan dan menyerahkan senjatanya, menyerahkan istrinya pada gubernur agar ia bisa kembali dengan selamat. Permintaan ini sulit dicerna asli dan nurani, maka bertaruhlah Datuk Hussein sampai titik darah penghabisan. Sang istri Maipah Diapati dengan kecintaan pada sang suami memilih untuk mati di tangan suaminya sendiri daripada harus jatuh berubah sang gubernur cinta. Tunailah janji Datuk Hussein dan Maipah Diapati untuk sehidup semati.
Tetapi siapa mereka? Hamba tidak bisa memastikan dengan itu. Tetapi tidak bisa kalau tidak membuat sesuatu. Kalau sekarang terbuka, aku memang bisa. Tetapi aku tidak bisa membuktikan. Maka dari itu aku ingin gelar pada untuk menyelidikan yang benar. Tidak bisa kan menjelaskan dengan rinci? Baginda, hamba hanya meramal. Sebagai seorang peramal, ada kalanya hamba benar dan ada kalanya hamba keliru. Pada akhirnya, Tuhanlah yang menentukan segalanya baginda. Ya, sudah. Aku sangat mengerti. Tapi cobalah. Jika baginda bersekeras, tetapi sekali lagi, semuanya berada di tangan Tuhan baginda. Dua laki-laki dan satu perempuan. Seperti yang sudah dilakukan. Dia pasti berarti benar tidak? Aku tak sadar. Aku tak sadar. Engkau segera sudah dan panggil akan Tuhan. Suruh dia masuk. Pergi. Anakku, segera sesudah bawa dia kembali ke sana. Segera, Tendai, masukkanlah aku dan kembali ke dalam. Tenangkan hati. Ada cerita tentang tercinta. Juga kita tidak berasa. Hanya saja, dapat tidak bisa mengatasi perlawanan. Menurut ada orang yang gelapnya berdiri kita. Maka dari itu ingin gelar ada untuk penyelidikan yang pertama kali. Lebih baik kita akan
Jika mereka merasa dibutuhkan, mereka akan melakukan apapun yang mereka inginkan. Apa kalian ingat? Ketika kita meminta mereka menyembuhkan yang mereka, mereka setelah mereka sakit kembali, mereka bahkan tidak akan lagi sedar kalau tampil dalam isi dengan kehidupan. Tapi yang termasuk Sepertinya begitu. Tapi di balik kesempatan itu pasti tersedia bahkan. jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya bagaimana? Bagaimana caranya? Berikan kembali ke saya. Kesanalah kalian. Katakan apa yang kalian katakan dan bagaimana melakukan yang pasti. Istriku Maipa yang harus kembali di istana ini sebagai tunangannya dengan nama tiba di Sudah adakah kabar yang dikirim dari Sultan Lombok? Sudah. Seharusnya tidak begitu. Apa maksudnya? sekarang. Dia akan sekarang. Baik. Baginda, apakah tidak terlalu cepat kita memilih keputusan Sultan Lombok? Apa maksudnya? Saya khawatir akan terjadi sesuatu. Resiko. Kalau sampai begini, dia harus mempertaruhkan apa saja demi kesultanan Lombok. Akan tetapi mana ngapain berdiri depan sahabat dan kata-kata Tenangkan hatimu, Baginda. Tidak mungkin main pada hati akan berada di dunia itu bersih selamanya. Kita harus satu dialog mengenali dan berlaku. sorry, Mas. Malas. Tidak salah. Silahkan. Bagaimana keadaan sahabat Sultan Lombok? Tapi kedua saya bukan hanya untuk menyampaikan salam. Saya mendapatkan kabar dari kerajaan bahwa Maipa diambil dengan dunia kita menuju ke tempat kematian. Dan kalau boleh, apakah tidak ada petunjuk di mana dia sekarang? Malas sahabat. Aku sebenarnya tidak tahu harus mengatakan apa kepada Mengapa ya? Katakanlah. Main pada Allah. Tenang. Sekarang berada di dunia itu bersih. Dan muslim. Ayah anda adalah orang yang sangat berkuasa di semua. Apakah tidak ada cara untuk melakukan kembali? Ayahanda malas. Sejak kejadian itu hingga sekarang, ayahanda pun bersama selalu membawa istana sudah tidak bisa menunjukkan mana. Jadi mudah, ayahanda kiranya tidak meragukan apapun kami akan dipilih di sana. Kami telah melakukan ini para pemenang.
Aku telah mengirim gelar dan gelar untuk yang kedua ini. Wahai, kenapa kamu tidak berfungsi? Tentunya bukan dari fisik saja, tapi akhir. Dia itulah yang telah melindungi dari fungsi. Kau boleh terima kasih. Saya telah mendengarkan kisahnya dari lama. Bagaimana? Saya beserta pasukan dari Cirebon siap membunuh. Bagaimana kalau mereka datang? Begitu, Di mana kabar itu? hamba Ayah Anda menggunakan perahu untuk menemukan mayat pada pagi. Bukan seperti itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Justru dalam itu yang telah memperkuat dugaan bahwa ada fungsi bagi balik semua ini. Dan benar, sesuai hasil pertemuan putusan yang pertama kali. Dan mengapa perahu ini tambah lagi? Aku kepada yang jelas. Karena dan ada orang berbalik menjalani main pada depan. Dan menurut akan ada lembaga yang dijabatkan yang terkunci. begitu, hamba bersumpah berbuat amal. Meskipun hamba telah membunuh, ia berlari bersama. Hamba berkata dengan kami, tetapi dia sekalipun ia menolak. Ketika hamba berada di rumah, ia juga tidak ada di sana. Hamba berpikir, ia telah menghilang. Begitu. Ayah Anda bersempat berkata bahwa akan ada malapetaka yang hebat menimpa kita. Apakah dengan kamu ini Bapak? Ada kaitannya? Itu yang dia bisa pastikan. Maka dari itu mengirim anakku untuk mencari data. Tapi nyatanya itu iya. Anakku, pergilah lagi dan cari perahu itu. Baik, Pak. Tete, panggilkan teman. Ibu Ina. Kenapa dengan Ibu Ina? Menurut ramalan, ada 3 orang dari keturunan kita. 2 laki-laki dan 1 perempuan. Jangan-jangan itu perempuan itu. Lagi. Ibu Ina, di ruangan ini ada apa? Ada penyusup dan ada pemilihan amal. Tunangan dari main pada orang. Ada lihat. Iya, Pak. Bagus. Sekarang dengarkan ini. Aku ingin mengambil keputusan terkait mengalami Mahimpa dan Pak. Apa maksud begini? Jawab pertanyaanku. Apakah kamu tahu apa yang dilakukan ketika membantu Mahimpa dan Pak? Begini. Saat itu mereka hanya berdua di kamar. Dan hamba hanya menunggu mereka. Baiklah. Pertanyaan apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Tidak tahu bagaimana. Apakah kamu yakin? Ini pertama kalinya Baginda melakukan pikiran hamba.
saja ia sekarang ketika musim selesai membantu main pada depan, kau masih berkabarnya. Betul betul. Apa yang kau lakukan di kamar main pada depan? Anak damai pada pagi tiba-tiba datang berhamil. Lalu apa lagi? Lalu anak damai pada pagi mengatakan bahwa dengan semuanya ia dari penyakit. Ia bermaksud untuk turun tangan mandi dan menuliskan di tengah malam. Dan tujuannya tersebut langsung sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian apa lagi? Kemudian dia kata lagu. Apakah kamu yakin dengan semua yang kau katakan itu? Iya begini. Kamu yakin? Kan kamu yang sebenarnya. Ya, katakanlah yang sebenarnya. Aku ingin mengatakan pikiranku di sini. Sudahlah Yukina, tolong katakan saja. Kau memberitahu kami atau tidak? Kau jangan terlibat dalam masalah ini. Iya Pak. Jauh sebelum hari pagi yang bertilang, kau dan orang tuamu sudah berada di sana. Selesai. Kamu percaya. Kamu serahkan dia padaku untuk kau jaga. Karena kami yakin tidak ada lagi yang tepat selain dirimu. Kami sangat bersyukur atas cara aku membesarkan. Mengabdi padanya juga pakai kepada dewasa. Kalian berjuang atas kesabaran. Bahkan di mana kami yang pada waktu dari percaya kami sehingga kami harus sendiri. Namun sebaliknya, kau telah tega memisahkan aku dengan putri tunggalku. Mengapa? Mengapa memisahkan aku dengan putri tunggalku? Mengapa? Apakah kau lihat?
kemenangan seorang lelaki bukan karena dia mungkin membuat perempuan yang dia cintai dan mencintainya, namun karena dia mungkin membuat menunjukkan bahwa cinta tidak memberikan kerajaan. Dia sekali musuh saya. Tapi bukan sebagai aku. Tapi karena banggakan kelompok seperti kita. Galas setelah rasa berdarah, mengadakan itu harus beranak datang. Terima kasih atas itu. Kembalilah ke rumah. Menurut kakek, apa tanggapan Mangga setelah urusan kembali tanpa hasil? Bertanya begini. Bukankah kakek sudah berjanji untuk selalu melindungi? Bukan itu, Kek. Maksud saya, apakah Mangga akan menyerang kita? Maka adalah raja yang ini. Dia pasti akan memikirkan matang-matang sebelum memutuskan sesuatu dan aku sangat menarik. Tapi kau harus tahu, laki-laki yang merasa dipermalukan akan melakukan apa saja untuk membalasnya. Berarti dia akan membalas kita. Mungkin saja. Tapi balas dendam tidak selalu dalam bentuk kekerasan. Juga
Apa hasilnya? Dia sudah tahu. Dia sudah tahu bahwa kita adalah penyebab utama. Dia hanya tidak berani menyebut kita terang. Karena Kakek tidak terlalu yakin soal ini. Tapi ini mungkin ada hubungannya dengan kedalam ilmu yang memperoleh tanah suci. bunga di zaman ini Ya, bunga ijazah ini datang. Apa yang sudah bercita-citakan semasa di pengajian hari Bapak sudah tercapai. Memetik kembang tunggalnya negeri Sumba. Walaupun dirimu rasanya harus tahu kalau ini bukanlah akhir dari perjalanan, tapi sebaliknya inilah yang akan menentukan apakah perjalanan terang menerangkan atau gelap begitu. Oke, cucumu ini sudah dewasa. Bukan hanya kemarin, tapi jauh sudah cincin maya-maya mati melingkar dari saya. Dan sejak saat itu, saya memperhatikan kakak saya dengan sangat berat. Karena saya sudah berjanji pada diri saya sendiri bahwa harap untuknya juga selepas kain yang sudah saya tangkap. Apa keputusan yang kau pilih? Engkau akan selalu yakin dan percaya kepada karena engkau cucu tolong lek-lek nama gas. Bagus kalau sudah jadi laki-laki. Tapi masih ada satu hal yang belum bisa kau paham sampai sekarang. Apa itu, Kek? Datuk, Itu perempuan. Dan kau harus tahu, perempuan yang sudah memilih bersama laki-laki, apalagi dengan sedari, akan memilih mati daripada direnggut dari pelukan laki-laki. Datuk, Pergi. Jangan begitu.
Ini untuk yang kedua kalinya, benar ya? Ya, begitulah Romo. Saudara, tadi salah tadi dari Jakarta. Menggaulkan kita itu. Saya harap raja dari kalian penting kali ini. Saudara, kau boleh nama rasa. Ini adalah tujuan kami ketika tadi. Lalu mengapa? Ketika yang pertama dan yang kedua gagal, yang ketiga akan menjadi nomor terakhir dalam perawatan. Oleh karena itu kami akan lari sebagai nomor ketiga. Maksud tujuan kami, magau berharap bersama. Hadapan pada pemerintah. Palaka digerakkan kembali di atas batu agar harga di dunia tetap tegak, karena harga di dunia betul, dan juga tak seorang pun yang mampu melakukannya kecuali engkau. Saudara, engkau salah satu yang paling mampu dan cepat bertujuan, dan juga baginda Menteri Pertahanan tidak sempat kami sampaikan saat kedatangan kita bahwa apabila lagi Datuk Baso itu orang yang ada di dalam atau di luar istana, bahkan Bagaimana jika penutup hatinya dan Maipah yang kecuali Putri Maipah yang bagus sekarang. Ya, kecuali Putri Maipah yang bagus. Persoalannya bukan saya karena sudah kecil telah diperkenalkan dengan Pangeran Patarasi, tetapi perkawinan kedua anak bangsawan itu tak lama lagi akan sudah. Atau akan mendapatkan uganya jika masuk ini jadi kata. Saudara, dalam hal ini kalau benar, tak ada gunanya kita berpuja dan berasa. Oleh karena itu lah bisa kami berdua berharap jalan kami dapat keluar lebar. Tetapi kita tidak ada lagi kepentingan untuk berunding dalam damai. Kita mungkin harus pernah bicara lagi. Benar, apalagi tunangan Putri Maipah dapat Pangeran Makarasa telah tiba dari Lombok bersama pasukan-pasukan pilihan. Saya sendiri kayak jika ingin terjadi sikap saudara, karena Putri Maipah dapat adalah miliknya sejak dulu dan tentu yang lain kali. rasa hormatku kepada kalian berdua. Ialah dan dalam Allah salilau dan kepentingan. Kalian harus tahu, cucuku baru saja mengusung bahwa haram yang kita yang telah dilakukan, dan bagiku sendiri adalah dosa besar jika membiarkan keduanya berputih mati. Oleh karena itu, sampaikanlah permohonan maaf kepada raja kami, si Manggau lagi, karena tidak sempat menyampaikan bahwa Tuhan telah menakdirkan kedua cucu saya, Datuk Hussein dan putrinya, Maipah dan Ratu bersama. Saya sendiri tidak punya kekuatan untuk memisahkan mereka. Namun, jika ada sesuatu yang memaksa saya dengan kekuatan berharga di tangan saya sekali lagi minta maaf ya. Kita terpaksa harus bertemu. Artinya, Manggaukan melaksanakan kehendak yang berjalan kekerasan. Kalau begitu, maafkan kami jika terjadi hal yang kita. Saya telah memperhitungkannya dia. Tapi Kakek, Datuk, kedatangan dia larang dan dia akan memberikan Italia dalam bentuk yang terakhir kali ini. ya, saya mendengar semuanya. Apakah tak ada keraguan dalam hati itu? Bagaimana dengan kakek? Datuk, pertanyaan kaki butuh jawaban. Atau sebenarnya apa, Kakek?
bimbang, ragu. Mengapa Syukur oleh Bina Makassar harus ragu? Bukankah kita sudah mengharapkan jika kita sudah membentangkan dari kita dan memutuskan untuk turun ke laut? Walaupun dia bayar kontrak pada di tengah jalan. Saya ingatkan kata Rabi. Kualian talangan kali ini. Saya lebih baik tenggelam daripada mati surga. Pancatkanlah sedalam-dalamnya dengan ini dalam hatimu. Sebagai pemimpin lagi Makassar. Baik. Kakek akan turun sebentar. Kek, Baiklah. kakek pantang mendapat kopi yang sudah dihidangkan. Datuk, kau yang punya perempuan kau ya? Tidak, Kek. Tidak ada yang untuk saya kecuali hati perempuan saya. Baiklah, terima kasih. Sama-sama. Kakek tidak usah heran bahwa saya bisa minum kopi. Ini bukan pertama atau pada kalinya saya mendapat kopi untuk ayahanda saya dan ibunda Permaisuri. Meskipun kata ibunya, saya tidak perlu melakukannya karena itu adalah pekerjaan seorang pelayan. Tetapi menurut saya, sebagai seorang perempuan, saya harus tahu kewajiban wanita yang sesungguhnya. Bukan hanya mengusik buku, memakai bedak, ataupun memakai kincu agar tidak seperti boneka. Tidak seperti itu kan, Kakek? Ananda cerdas sekali. Terima kasih. Datuk, Maifa. Berbahagialah kalian sampai masa depan. Seandainya Seandainya apa? aku teringat ayah dan ibunda. Jika saya berkata ada kebutuhan dari Bapak Ipa di apa yang terjadi pada mereka, aku bisa membayangkan betapa bahagianya mereka sekarang sana. Tapi di mana mereka sekarang, Kakek? Datuk, Maipa, kakek akan turun sebentar. Kakek ini ceritakan pada saya sebuah kisah tentang Makassar. Bagaimana mungkin, Maipa? Datukmu nanti bisa cemburu. Biarkan saja dia bercerita sendiri kepada aku. Datuk, tolong ceritakan pada saya sebuah kisah tentang Makassar. Bagaimana mungkin kita? Apa maksudnya, Datuk? Iya. Bagaimana mungkin saya bercerita tentang Makassar? Karena saya meninggalkan Makassar saat usia saya masih 3 tahun. Ayah dan ibu saya tewas terjadi setelah perkara yang dia sudah berakhir. Tentunya kakek dapat mendapatkan saya satu-satunya cucu yang dimiliki. Tapi bagaimana bisa sampai di sini, Datuk?
pergi dari Makassar agar kisah yang sama tidak terulang lagi. Saya sedang mengingat. Bahkan ia juga yang berusaha untuk mendapatkan. Meskipun awalnya ia berkata bahwa makanan itu sangat sulit, tapi karena saya terus menekan, ia akhirnya menyerah. Ia berkata bahwa ada satu cara untuk mendapatkannya, Apa itu, Datuk? yaitu pergi ke tanah suci untuk mencari dan menemui bunga di Jannah Madinah. Bunga Jannah Madinah. Iya, bunga merah Madinah. Berapa lama Datuk di sana? Saya dari karena saat itu saya sangat suka belajar dengan salah satu syekh di Madinah. Baiklah, seperti yang saya menginginkan sesuatu dari ini. Alasan saya datang ke pertandingan itu semata-mata hanya untuk bertemu denganmu. Tapi saya tidak mengatakan karena ada gadis. Maka dari saya sedang melakukan kesalahan dan permainan. Alhasil mereka menerima nama saya. Dan disitulah kejadiannya. Apa itu? Kau tidak tahu. Apa jadinya tanpa dirimu, bahkan bayangmu. Tahukah kau semua kemungkinan begitu leganya kita, begitu leganya rasa, tak ada satupun yang bisa memisahkan cinta kita. Begitu leganya kita, begitu dekatnya rasa, tak ada satupun yang bisa memisahkan cinta kita. Ada apa? Pedang pusaka ini akan mengulang sejarah negara. Setelah 20 tahun
Mereka akan kesini, Kek. Belum. Tapi mereka semua telah terkumpul di dalam istana. Saling mengenal atau pemerangi dari Romo yang dipimpin oleh Imam Al-Hasan. Ya. Kakek akan kembalikan segala hinaan yang dilontarkan kepadamu. Menghilangkan sepakaran pada hati. Kakek yakin tidak ada yang mengenali kakek saat ini. Kakek tidak dapat tahu. Karena kakek hanya menyelinap di antara orang-orang yang menyaksikan dari luar rumah. Ternyata ada informasikan tentang pengalas dan akal luka dan tapi sayang sekali. Mereka tidak mengetahui bahwa sebentar lagi ia dan para pasukannya akan menjadi kesakit. Datuk, masuklah ke dalam. Kakek akan menunggu mereka di sini. Bukankah mereka ada di sini, Kek? Ya. Dan sepertinya ada dua pasukan yang digabung jadi satu dan siap menyerang tempat ini. Ada hal yang mereka akan tahu. Hanya 2 orang. Tidak ada. Kali ini yang akan melawan mereka hanya satu orang. Satu. Aku. Mengapa ya, kakek? Tidakkah semua kejadian ini karena saya? Aku tidak akan membiarkan kamu pergi mengorbankan diri. Saya harus mengucapkan kata-kata itu, Kek. Jadi kau memberikan kekuatan kakek. Bukan itu maksud saya. Saya tidak akan biarkan kakek pergi sendirian. Sementara saya... Aku paham itu, cucu. Tapi aku juga harus mengerti kakekku. Karena baik tak ada Tuhan ini. Masih ada darah yang senyum membela aku. Dan meskipun kakekku sudah tua, kalau ia masih sempat pergi berperang, ia pasti akan melindungi Prabu. Oleh karena itu, maukah kau mendengar dan mendengarkan kata-kata kakek itu sekali saja? Kalau begitu, masuklah ke kamar. Kakek akan membawa mereka ke sana. Permisi. Bisakah kami bertemu dengan Datuk Hussein? Boleh. Setelah mengenali saya, dengarkan dulu kau. Jangan membuat siap bergabung berdiri di sana. Karena yang harusnya ada di sana bukan pengawal kecil seperti kalian. Tetapi saya. Mengalas. Saya adalah orang yang sepakatnya dengan kerajaan untuk menjadi pengarang Aipa dan Pak. Tetapi pertunangan bukan urusan kerajaan. Pertunangan adalah satu hal yang harus disepakati oleh orang. Dan apapun pengorbanan suatu hal yang tidak sempurna. Kakek yang berkasih, tunggu dengan bahasa yang sehormat. Tujuan saya disebut bukan untuk merebut Aipa dan Pak. Tetapi tujuan saksi untuk mengangkat kembali derajat yang bersungguh yang berusia dalam tahta saudara kamu. Apa maksud kau merasa? Saya menyerahkan tangan Anda. Sekarang Jadi, kau sudah siap rumah? saya tidak akan sedih, saya bersedih. Tetapi bukan untuk Anda. Saya bersedih mencari cucu dan musuh
Datuk, Kakek, mundurlah. kamu belum meninggal. Saya mohon, ini akan menjadi permintaan terakhir bagi saya. Jika saya menang, saya akan bakal ketahuan yang mungkin. Dan jika saya menang, saya memberikan pertama ini melawan Tomo dengan Makassar. Tetapi jika saya kalah, setidaknya saya mati dalam kondisi satu lawan satu. Bukan untuk baik pada Pak, tetapi untuk ayah anda Sultan Tomo. Dan jika saya kalah, tidak, saya tidak pernah kalah. Siapapun yang boleh terlibat dalam pertempuran, apapun yang terjadi.
Dia sudah selidiki, kan? Iya. Hah? Iya. Iya, Pak. Addressnya di mana? Tapi lagi, Pak. Datuk Jarrell, ia berasa tahu alasan Datuk sedang kesini itu untuk apa? Tak tahu apa? Sebagai sahabat, sebagai pedagang, oh, sebagai musuh. Seperti yang saya katakan tadi malam di pesta, dia datang dengan sesuatu. Dia datang menggagalkan pengangkatan saya sebagai seorang forboding. Datuk Jarrell sudah diangkat dari Sultan Sumbawa oleh penguasa. Ini atas nama Ratu yang lain. Datuk sedikit memerintah. Itu harus ditahan. Sedih. Datuk sedikit memerintah. Kita harus